Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan salam sudah terbukti mengintegrasikan umat dari Sabang hingga Jepang, dari Merauke hingga Zimbabwe. Jepang boleh bangga dengan Gunung Fuji, Cina boleh bangga dengan Benteng Takeshi. Namun, identitas kita sebagai umat muslim harus lebih bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'al qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja, puji, serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah melimpahkan nikmat dan rezekinya kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Tidak lupa, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan atas junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang masa, sang revolusioner dunia yang telah membebaskan umat muslim dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman yang saya banggakan, saya di sini tak bermaksud untuk mengajari, tak bermaksud untuk menggurui, namun hanya ingin berbagi sedikit dari apa yang telah saya pelajari. Saya, Braina Jihan Akila dari 9 Tirmizi, akan menyampaikan uraian tentang menjadi pemuda muslim terpelajar, calon pemimpin umat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin beragam dan semakin berkembangnya teknologi, semakin beragam pula tingkah laku masyarakat, khususnya kaum remaja. Teknologi informasi yang canggih dan mutakhir menyebabkan berbagai macam ideologi dan tradisi masuk ke dalam ranah masyarakat, khususnya kaum remaja yang begitu lengket dengan gadget. Namun sayangnya, teman-teman sekalian, berbagai informasi yang tersedia di ujung jari malah menjadi petaka yang sulit dihindari. Melimpahnya informasi, namun sayang, banyak yang tidak dapat memfilterisasi, menyebabkan berbagai macam ideologi barat masuk dan merubah sedikit demi sedikit adat dan tradisi. Sayangnya, mayoritas dari mereka adalah kaum remaja yang seharusnya berprestasi, namun malah merusak diri dengan perbuatan yang tidak terpuji. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pepatah Arab mengatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imadul ghad. Begitupun yang dikatakan para filsuf barat, the youth of today are the leaders of tomorrow. Kurang lebih artinya sama, bahwa pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa depan. Namun bagaimana para pemuda dapat memimpin umat bila masih meninggalkan sholat, tak kenal apa itu zakat, dan hidup penuh maksiat, bukannya taat? Astagfirullahaladzim. Maka, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Dan itu semua adalah fondasi yang bukan hanya perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, namun setiap insan yang mengaku beriman. Maka dari itu, teman-teman sekalian, yuk jadilah pemuda yang taat, bukan tukang maksiat. Pemuda dengan benteng keimanan, bukan kesesatan. Pemuda yang kritis, bukan cuma eksis. Dan jadilah pemuda pencari solusi tanpa basa-basi. Teman-teman yang saya banggakan, karena waktu yang memisahkan kita, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Di samping masjid rumah Pak Lurah, di depan masjid pohon alpukat. Semoga pidato ini menjadi berkah di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.